Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berdiskusi pada hari ini. Kalian tahu nggak pada tanggal 10 Juni kemarin, sosmed? Untuk pada hari ini kita akan diskusi juga tentang mengenai sosmed. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu sosial media? Atau pengertian dari sosial media itu apa sih? Nah, sosial media ini memiliki pengertian yaitu sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tapi, apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan kita dapat, seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autis, dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada top 10 medsos yang sering digunakan orang Indonesia. Yang pertama ini YouTube, 88%, kemudian WhatsApp, 84%, Facebook, 82%, dan yang paling terakhir adalah ada WeChat, 29%. Nah, sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses sosmed ini selama 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif sosmed ini juga banyak banget loh, yaitu 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia. Kemudian 99% pengguna medsos ini berselancar melalui ponsel. Nah, kalau dari aku, dari segini banyak ini, yang sering aku gunakan sih WhatsApp. Hampir setiap hari sih aku gunakan. Nah, kenapa aku menggunakan WhatsApp ini? Ya karena mungkin kita tahu ya sekarang ini untuk tempat untuk berkomunikasi yang intens ini bukan lagi SMS. Sekarang sepertinya jarang banget yang menggunakan SMS, tapi menggunakan WhatsApp. Nah, kalau nggak buka WhatsApp satu hari aja aku takut sih, memiliki ketakutan yaitu takut kalau ketinggalan info penting seperti kayak ada kelas atau ada tugas atau ada informasi-informasi rapat di organisasi atau apa itu. Nah, jadi aku biasanya sih hampir setiap hari mengecek WhatsApp. And then, what's your favorite? Apa sih yang sering kalian gunakan? Medsos apa yang sering kalian gunakan atau hampir setiap hari? Oke. Sosial media yang paling sering digunakan. YouTube, WhatsApp, Instagram, 3 itu. Kalau sosial media yang sering aku gunakan, yang pertama mungkin WhatsApp, soalnya buat komunikasi kan. Terus yang kedua Line mungkin, itu juga sama komunikasi juga. Yang ketiga mungkin YouTube. Yang keempat Instagram. Terus yang kelima bebas untuk lain-lain. Udah. Yang sering digunakan sih WhatsApp sama Instagram. Nah, kemudian ini ada daftar top 10 medsos terpopuler di dunia. Saya ambil dari Hootsuite dan Statista. Ini kalau kita lihat bersama-sama ya, ini medsosnya top 10-nya ini hampir sama, masih sama sih. Kalau dari Hootsuite ini datanya diambil dari 25 Januari 2020. Kalau yang dari Statista ini datanya diambil April 2020. Tapi sepertinya ketika kita diambil, ketika kita lihat, kita ambil dari top 10-nya ini masih sama, yaitu yang pertama Facebook, YouTube, WhatsApp,
Messenger, WeChat, Instagram, TikTok, QQ, Qzone, dan yang top 10 terakhir ini adalah Sina Weibo. Namun pada dua data ini ada perbedaan nih. Kalau kita lihat dari 15 besarnya. Ini data Januari Kuaishou. Ini ada di bawah sendiri, ada di daftar ke-15. Tapi kalau kita lihat dari data April 2020 ini, Kuaishou naik, yaitu ada di peringkat ke-11. Yang terakhir menjadi Pinterest, padahal ini Pinterest masih 2 dari bawah. Nah, kemudian kita mulai diskusi nih. Menurut kalian kebijakan apa sih yang perlu diperhatikan dalam menggunakan medsos? Nah, seperti yang di poster ini ya, hati-hati dan bijaklah dalam melangkah karena keping-keping perpecahan ada di mana-mana. Ada rasis, fitnah, cacian, kebencian, hawa, provokasi. Nah, menurut kalian kebijakan apa nih yang bisa diperhatikan biar kita bijak dalam menggunakan medsos? Mungkin siapa dulu yang boleh bicara nih, boleh mengajukan pendapat. Silakan. Kebijakan yang perlu diperhatikan untuk penggunaan media sosial menurut saya sih tentang apa namanya cyberbullying-nya itu ya, kayak komentar kan banyak netizen haters kayak gitu. Jadi sekarang itu kan ada muncul namanya gangguan psikis melalui ya kayak komentar di sosial media kayak gitu, itu bisa mempengaruhi psikis sang pemilik akun media sosial. Terus kayak ujaran-ujaran kebencian itu kan sekarang juga marak. Terus berita-berita hoax, mungkin akun-akun yang memunculkan berita-berita hoax itu bisa lebih ditegaskan lagi agar jerah dan tidak diulangi lagi. Kebijakan apa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial? Masalah apa ya? Data pribadi ya, kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah personal gitu kan. Saya pikir nggak perlulah diumbar ke media sosial gitu kan. Kalau masalah personal, terus kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ya intinya itu tentang data pribadi sih. Itu yang paling perlu diperhatikan. Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sosial media. Sopan santun sih yang utama. Kemudian kalau ingin komentar itu mungkin dipikirkan dahulu konteksnya apa yang dibahas, sama menghargai pendapat orang lain. Udah sih. Nah, kalau dari saya nih, tips bijak dalam bersosial media ini ada yang pertama, yaitu jangan asal posting konten. Nah, jangan asal posting konten ini maksudnya adalah kamu harus bijak. Jangan apa-apa diposting, diposting. Kita harus bisa lihat dulu nih, postingannya ini bermanfaat nggak? Terus menyinggung orang lain nggak? Nah, terus kan karena konten ini bisa dilihat banyak orang ya, jadi kita harus menjaga perasaan orang lain juga. Terus jangan ada penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Terus kemudian yang kedua, ini jangan melakukan plagiarisme. Kita kalau menemukan kata-kata, video, atau foto punya orang, itu kita harus mencantumkan sumbernya. Biar kita juga menghargai karya orang tersebut ya. Jadi kan kalau ada sumbernya nanti orangnya juga merasa dihargai dengan itu karyanya itu. Terus kemudian tidak serta-merta langsung copy paste
padahal itu kan banyak orang. Jadinya kan plagiarisme nih. Terus yang ketiga yaitu berkomentar dengan bijak dan santun. Jadi kita jangan berkomentar itu ada yang mengandung kata-kata kasar atau mengandung sara atau menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang keempat ini hargai pendapat dan opini orang. Jadi kita kan pasti berbeda-beda pendapatnya. Jadi kita harus menghargai pendapat orang tersebut karena kan setiap otak orang itu selalu berbeda ya. Kita itu menghargai juga bukan selalu setuju. Walaupun kita tidak setuju, kita juga harus menghargai. Kalau kita ingin menyampaikan ketidaksetujuan kita itu dengan yang baik, sampaikan argumen dengan yang sopan dan masuk akal. Kemudian yang kelima adalah selalu waspada dan jangan langsung percaya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak banget hoak-hoak yang tersebar. Pastikan informasi yang kita baca ini tidak hoak. Kita harus jaga-jaga diri, mawas diri dalam menjaring informasi-informasi yang tersebar. Cross check dulu beritanya, cross check dulu kontennya ini beneran atau enggak. Bisa kita lihat dari alamat situs resminya atau media yang terpercaya. Kemudian yang keenam ini jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Nah, kita sebagai pengguna sosmed itu harus bijak. Jangan selalu menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi kita. Jangan terlalu mengumbar apa-apa di sosmed. Takutnya mengganggu orang lain atau mungkin ada orang lain yang punya niat jahat ke kita, nanti kan informasi tersebut bisa membantu dia untuk jahat kepada kita kan. Nah, kemudian apa tanggapan kalian tentang masyarakat yang kecanduan menggunakan handphone, terutama sosial media baik non-bisnis atau bisnis? Ya, kalau menurut saya sih, yang namanya kecanduan itu pasti buruk ya. Nggak ada kecanduan yang bagus, meskipun itu untuk bisnis misalnya. Tapi kalau yang namanya udah disebut sebagai kecanduan itu kan kayak tidak ada tidak bisa on off dengan baik gitu loh, kayak ketergantungan sama sosial media itu. Meskipun penggunaan media sosial itu dia yang menggunakan itu untuk urusan bisnis, tapi kalau udah kecanduan kan kayak penggunaan zat adiktif gitu ya. Tapi ini adiktifnya dengan handphone. Tetap menurut saya sih nggak baik ya. Tetap perlu kontrol. Kalau menurutku sih sudah umum ya orang-orang saat ini yang menggunakan handphone. Bahkan mungkin anak muda semuanya bisa dibilang kecanduan handphone. Kalau untuk orang tua mungkin hanya sebagian saja yang bisa ngoperasiin handphone. Jadi normal aja sih untuk zaman sekarang. Apa tanggapan Anda tentang masyarakat yang kecanduan menggunakan handphone, terutama sosial media, baik non-bisnis atau bisnis? Kecanduan sih, tapi gini, sebetulnya untuk kecanduan itu, kalau kecanduan kan lebih ke konotasi negatif gitu. Tapi ketika dia bisa menggunakan media sosial itu dengan baik, misalkan seperti untuk bisnis, ya itu akan jadi sesuatu hal yang bermanfaat buat dia gitu. Tapi kalau dia menggunakannya untuk non-bisnis, saya pikir ya itu akan buang-buang waktu sih. Maksudnya kita itu hidup memang di dunia nyata gitu. Kita menggunakan media sosial ya hanya untuk seperlunya aja sih seharusnya. Kita itu harus sadar kita ada di dunia nyata, kehidupan kita adalah kehidupan nyata, dan harusnya lebih concern-nya itu di dunia nyata, nggak di media sosial, di dunia maya. Itu. Oke,
Oke, kalau tanggapan saya sendiri nih menyayangkan sekali ya karena masyarakat sekarang itu lebih kecanduan menggunakan handphone. Seperti yang kita ketahui dulu, mungkin kita masih zaman-zaman kita dulu itu masih ada main bareng seperti petak umpet, main kelereng, terus main apa? Main layang, itu kan apa ya. Kalau sekarang mungkin mainnya masih ada sih main bareng mabar, tapi kan lewat HP juga kita nggak bertemu, terus kita cuma ya lewat HP aja. Kalau dulu kan kita bisa ketemu, bisa cerita-cerita, bisa guyon langsung, ada kebersamaannya. Terus juga kalau sekarang ini kebanyakan kecanduan menggunakan handphone ini bisa kita jadi gimana ya, kalau di HP seru, tapi ketika langsung ketemu ternyata beda. Mungkin orangnya jadi lebih kuat atau lebih nggak peduli atau gimana, tapi kalau di HP kelihatannya seru. Padahal kalau yang di aslinya itu ternyata dia berbeda, soalnya kebudayaannya itu udah berbeda, sudah terbiasa ngomongnya itu lewat handphone kita langsung. Terus kalau kesehatannya itu juga sekarang ini rentan banget orang itu terkena penyakit mata ya, karena kan kebanyakan melihat layar handphone atau laptop atau gadget-gadget gitu. Nah, kemudian ini apakah kalian sudah mengetahui fenomena baru yang terjadi di generasi Z tentang Gen Z beralih ke HP jadul demi kesehatan mental? Nah, kesehatan mental yang dimaksud ini seperti yang poster di samping ini ya, efek buruk medsos bagi kesehatan mental ini dari tirto.id. Nah, efek buruknya itu yang pertama adalah merasa tak aman dan tak percaya diri. Muncul sikap membanding-bandingkan isi postingan dengan kondisi diri sendiri, ketidakpercayaan diri bisa menyebabkan sikap agresif. Nah, kemudian ada kecemasan sosial. Pecandu medsos rata-rata kesulitan berinteraksi dengan baik di dunia nyata. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang ya, beda di medsos sama berinteraksi langsung itu udah beda. Terus kemudian ada mudah lelah dan stres. Banjir informasi dan multitasking membuat otak cepat lelah. Nah, kemudian ada yang keempat ini ada tekanan emosi tersembunyi. Melarikan diri dari dunia nyata ke dunia maya membuat orang terbiasa hidup dalam penyangkalan dan tekanan emosi. Yang terakhir ada tekanan sosial dari lingkungan teman dekat. Jika tak update, muncul kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan. Takut nanti dinyinyirin, kok kamu nggak tahu sih berita ini? Kok kamu nggak update tentang ini sih? Gitu. Kalau menurut kalian itu apa? Apakah kalau menurut kalian itu tahu nggak sih tentang ini? Yang generasi Z, ada rumor-rumor, ada berita-berita itu tentang generasi Z beralih ke HP jadul demi kesehatan mental. Kayaknya belum pernah dengar sih, belum pernah dengar ada fenomena baru kayak gini. Oke. Kurang tahu sih, kalau tapi pernah baca kalau dari sumber berita itu beralihnya fenomena beralihnya Gen Z ke HP jadul itu membuat kesehatan mental jadi lebih baik ya, karena mungkin sebagian besar waktu digunakan untuk berkumpul dengan keluarga, berrekreasi. Jadi kesehatan mentalnya itu bisa meningkat gitu. Mungkin seperti itu. Untuk fenomena baru yang terjadi di generasi Z ini aku belum pernah dengar sih sebelumnya, tapi mungkin itu bisa jadi salah satu solusi ya untuk generasi Z yang memang hampir 90% itu ketergantungan dengan handphone, apalagi kayak penggunaan media sosial, ditambah adanya stay at home, ya mungkin salah satu
solusi untuk menjaga kesehatan mental pakai HP jadul? Bisa sih. Tapi juga ada positif, ada negatifnya. Positifnya memang kesehatan mental mungkin bisa terjaga, tetapi negatifnya tidak bisa menjalani kehidupan zaman sekarang dengan normal, karena mau gimana lagi ya, sekarang itu keadaan kenyataannya itu sosial media, handphone, terus elektronik itu udah jadi kebutuhan primer buat kehidupan manusia zaman sekarang gitu. Tapi kalau untuk untuk pengendalian diri mungkin bisa menggunakan HP jadul demi kesehatan mental. Karena kan dengan menggunakan HP jadul ya nggak harus selama 1 tahun penuh atau setiap hari nggak pakai Android ya. Mungkin bisa istilahnya kayak puasa gitu, hari ini puasa nggak pakai Android, besok pakai HP jadul biasa gitu. Tapi kalau untuk 100% menggunakan HP jadul sih menurut saya sih kurang efektif, karena masih ada efek-efek lainnya. Oke, terima kasih atas tanggapan-tanggapan kalian. Jadi generasi Z ini itu adalah menurut penelitian American Psychological Association atau APA tahun 2018 berjudul Stress in America. Itu ternyata anak muda usia 15 sampai 21 tahun adalah kelompok manusia dengan kondisi kesehatan mental terburuk dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya. Nah, mereka itu adalah generasi Z atau yang diartikan Tyler dan Gitter 2010 sebagai orang-orang yang lahir pada tahun 1993 sampai tahun 2005. Berarti kita termasuk ya, berarti kita termasuk generasi Z dong. Kemudian ini penelitian yang dilakukan APA tersebut melibatkan wawancara dengan 3.500 yang berumur 18 tahun ke atas dan 300 wawancara dengan usia 15 sampai 17 tahun. Kemudian menurut penelitian APA ini diperoleh hasil bahwa sebanyak 91% generasi Z mempunyai gejala-gejala emosional baik fisik yang berkaitan dengan stres seperti depresi dan gangguan kecemasan. Terus stres adalah faktor terbesar penyebab dari penelitian ini, stres itu ternyata adalah faktor terbesar penyebab buruknya kesehatan mental generasi Z. Kemudian ini saya ambil dari sumbernya itu dari celenews.id by Billy pada tanggal 20 Mei 2021. Ini demi kesehatan mental Gen Z rame-rame pakai ponsel. Bagi yang belum tahu nih, ini tuh isinya itu tentang menceritakan seorang Gen Z yang seperti yang dilansir oleh Media Hub Magazine, seorang Gen Z bernama Eden mengisahkan dengan HP jadul kalau smartphone-nya sempat rusak di awal tahun 2020 silam. Berarti masih 1 tahun yang lalu, mungkin belum sampai 1 tahun ya. Gadis berusia 22 tahun ini pun memutuskan untuk tidak membeli smartphone baru selama sebulan. Di periode tersebut, Eden merasa peningkatan besar-besaran dalam suasana hati dan kebebasan berpikirnya. Namun, karena akhirnya kesulitan menghubungi orang terdekat, Eden pun memutuskan untuk membeli ponsel baru. Alih-alih membeli seri yang sangat keren, dia memilih ponsel Nokia seri 10 yang hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon. Jadi ponsel kuno masih Nokia yang dulu itu. Nah, terus Eden mengatakan setelah smartphone rusak, ia merasa kesehatan mentalnya semakin membaik. Dia juga menyadari penggunaan fitur phone seperti sangat biasa dan ini membuat dia jadi lebih hemat karena hanya digunakan untuk mengirim SMS dan menelpon saja. Nggak bisa lihat di sosmed, nggak bisa stalking, kan biasanya itu yang menyebabkan habis kuota banyak ya. Kemudian
bukan hanya Eden ternyata. Ini juga ada Gen Z lain yang bernama Jet dan Matteo juga memisahkan keputusannya untuk memakai ponsel jadul ketimbang smartphone. Associate Professor di Nottingham Trent University, Dr. Darius mengatakan beralih dari smartphone ke fitur phone memang bisa meningkatkan kesehatan mental pengguna. HP jadul memiliki fungsi yang lebih sedikit dibandingkan smartphone dan hanya akan melibatkan pengguna untuk waktu yang terbatas, terutama untuk tugas-tugas seperti membuat panggilan telepon dan menulis pesan sederhana, kataku. Terus ini membebaskan banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga dan teman, dan melibatkan dalam aktivitas rekreasi dan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan tentunya. Jadi ini memiliki kalau balik ke proses ini jadi seperti yang dulu lagi, ada waktu buat main-main sharing, main sharing, terus ada waktu rekreasi sama keluarga sama teman, terus bisa bertukar cerita langsung nggak cuma lewat telepon, jadi bisa meningkatkan kesehatan mental katanya. Kemudian menurut kalian nih, apa etika yang harus dilakukan saat bersosialisasi? Kalau etika untuk bersosial media sih, menurut saya sebenarnya seperti etika di dunia nyata ya, kayak kalau di dunia nyata kan kita menjaga lisan biar tidak menyakiti orang dan lain sebagainya. Mungkin kalau main media sosial itu kita bisa menjaga jempol-jempol kita biar tidak mengetik hal-hal yang berbau isu sara, terus ujaran kebencian, bullying, itu sih kalau menurut aku. Terus sama etika apa ya, pokoknya ya sama aja sih dengan kehidupan di dunia nyata, dunia maya juga harusnya menggunakan etika yang sama. Sopan santun itu harus yang pertama menurutku sih, sopan santun. Untuk etika yang harus dilakukan saat bersosial media agar tidak terjadi cyberbullying, cyberstalking, dan lain sebagainya. Itu yang pertama penggunaan bahasa. Kalau kita beraktivitas di sosial media terus hendaknya itu memakai bahasa yang baik dan benar. Umumnya kan kita udah pakai bahasa yang baik dan benar, dan ternyata masih ada resiko kesalahpahaman walaupun sedikit. Dan apalagi kalau kita nggak pakai bahasa yang baik dan benar, pasti kan resiko kesalahpahamannya tinggi, sehingga bisa terjadi kayak mungkin cyberbullying dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pengendalian konten. Nah, itu maksudnya gimana? Misal kita memposting konten, terus itu jangan sekali-sekali kita memposting yang ada privacy kita. Misal KTP atau nomor keluarga atau apa, itu jangan. Nanti kan bisa bocor, terus ada kejahatan sosial media, itu cyberstalking. Kemudian apa lagi? Udah sih. Etika yang pertama untuk upload di sosial media yang paling fundamental itu postingan kita nyinggung orang lain atau enggak. Kalau misalkan dia nyinggung orang lain, ya lebih baik nggak usah di-post. Etis nggak sih untuk di-post gitu kan? Nyakiti orang lain nggak sih gitu. Yang kedua, dicek dulu nih, apa yang akan kita upload itu bener apa enggak gitu, sesuai dengan fakta apa enggak. Takutnya ketika nanti sudah kita upload dan ternyata beritanya adalah berita bohong atau informasinya adalah informasi bohong, itu akan menimbulkan permasalahan baru, bisa masuk ke ranah hoax, bisa masuk di pidana gitu. Itu akan jadi malah mempersulit diri kita sih kayaknya.
dua etika itu yang kayaknya perlu dilakukan untuk anak-anak muda sekarang. Terima kasih atas pendapat-pendapat kalian. Nah, ini nih saya ambil dari poster Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini ada 8 etika bermedia sosial. Yaitu yang pertama adalah hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi atau privacy ke publik. Terus yang kedua adalah gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Jadi biar nggak menambah musuh ya. Jadi harus berhati-hati. Terus kemudian yang ketiga adalah hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Nah ini biasanya ada akun-akun yang tidak dikenal untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang hoax, yang sifatnya akan memecah belahkan masyarakat. Kemudian yang keempat ini adalah pastikan unggahan di akun medsos tidak mengandung unsur sara. Kemudian yang kelima, manfaatkan medsos untuk membangun jaringan atau relasi. Jadi medsos ini gunakanlah yang bermanfaat, bisa membangun relasi atau jaringan, bisa kenal banyak orang, terus kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang mereka bagikan. Jadi kita punya ilmu, nambah ilmu dari medsos itu. Terus yang keenam adalah pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Jadi jangan plagiarisme. Kemudian yang ketujuh, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Nah ini nanti misalnya hoax terus kita ikutan mengunggah, jadi kan tambah sebar luas tuh hoaxnya. Jadi malah membuat banyak orang yang tahu tentang hoax itu terus mempercayainya. Terus yang ke-8 adalah manfaatkan medsos untuk menunjang proses pengembangan diri. Nah ini jadi kita harus pinter-pinter menggunakan medsos ya biar kita bisa mengambil manfaatnya dari medsos tersebut. Oke, sekian. Terima kasih buat teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk kita bisa berdiskusi pada hari ini. Terima kasih juga. Mohon maaf mengganggu aktivitas kalian. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat buat kalian juga. Kalau aku ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.